Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putunia Adnyani dengan NIM 241101064 dengan nomor absen 21 dari BKB semester 3. Video ini merupakan syarat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Nyoman Dantes dan didampingi oleh Bapak Wayan Eka Paramata SPD NPD. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai data yang telah saya buat. Nah, yang pertama tuh soal pertama kita disuruh untuk menyusun dataset secara random sebanyak 90. Di sini saya telah menyusun dataset random sebanyak yang telah disuruh yaitu sebanyak 90. Nah, untuk skor ini kita buatnya secara random. Sedangkan untuk gender saya beri label F dan M, yang dimana M berarti male atau laki-laki, yang F berarti female atau yang dimana perempuan. Nah, dari data 90 data tersebut, pada soal nomor 2, yaitu uji normalitas, karena kita disuruh untuk melakukan uji normalitas pada setiap sel atau 6 uji, yang dimana kita harus membaginya menjadi 6 sel. Nah, yang dimana pembagiannya itu kita memberi label A1M sampai A3F. Nah, angka dari A1M ini kita dapatkan dari data yang telah kita buat seperti ini. Itu diumpamakan sebagai penomoran saja. Nah, metode itu kita beri label A1, A2, dan A3. Nah, di sini karena A1M itu ada 15, jadi A1M itu sebanyaknya 15. Kita menggunakan skor dari angka 1 sampai 15 yang digunakan pada A1M. Sedangkan untuk A2M kita mulai dari angka 16 dan seterusnya. Nah, kita letakkan di A2M dan begitu pun seterusnya. Oke, langsung saja kita lanjut pada aplikasi JABS yang dimana kita akan melakukan uji dari data yang disuruh. Oke, untuk yang pertama kita akan melakukan uji normalitas data. Nah, tadi kan saya sudah menyiapkan data di Excel yang terbagi menjadi 6 sel. Nah, A1 sampai A3F. Untuk langkah selanjutnya kita klik Analyze. Nah, seperti ini tampilannya. Mohon maaf karena saya tadi sudah sempat melakukan percobaan terlebih dahulu. Nanti ini data yang ada di variabel ini akan berada di deskriptif statistik. Nah, kita tinggal pindahkan saja ke sini. Kita mulai dari atas dulu. Nah, pada bagian ini kita scroll ke bawah. Kita klik pada statistik ini. Statistik ini, nah nanti akan terlihat berbagai pilihan seperti sample size, quantile, distribution, central, tendensi. Nah, kita klik ini, median, mean, Shapiro Wilk test. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, pada bagian basic plot, kita centang pada qqplot sesuai dengan perintah pada soal. Nah, untuk hasilnya, bisa kita lihat pada tabel berikut, yang dimana yang kita gunakan yaitu adalah hasil dari p-value of Shapiro Wilk. Nah, di sini itu data A1M menghasilkan angka 0,141, yang dimana artinya 0,141 ini lebih dari 0,5, yang dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Begitupun seterusnya, yang dimanapun data atau angka yang diperoleh melebihi 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan jika sebaliknya, p-value ini kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal. Nah, berikut juga saya tampilkan dari qqplot A1M, A1F, A2M, sampai A3F. Seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji two-way ANOVA. Nah, pada uji two-way ANOVA kita masih menggunakan aplikasi JABS. Nah, seperti data yang telah kita gunakan tadi, data yang di Excel kita salirin ke sini sebanyak 90 data. Seperti ini. Ada metode, gender, dan skor. Kita klik lagi Analyze. Nah, mohon maaf, saya juga sempat tadi melakukan percobaan pada ini. Jadi saya akan menjelaskannya ulang lagi, oke? Seperti ini. Nah, nanti yang dependent variable dan fixed factor ini akan berada di sini.
ANOVA ini. Nah, nanti kita tinggal pindahkan saja skor itu pada dependent variable dan visit factor itu ada metode dan gender. Nah, kita scroll ke bawah. Jangan lupa kita cek untuk menceklis deskriptif statistik. Lanjut lagi, pada assumption checks, kita klik homogeneity test. Dan pada bar plot, nah, nanti horizontal axis dan spread plot ini akan berada di faktor. Nah, kita tinggal memindahkannya saja dengan mengklik tanda yang telah saya beri label ini. Nah, setelah kita melakukan itu, kalian tinggal sesuaikan saja seperti yang telah saya checklist di sini. Kemudian untuk hasilnya kita bisa lihat pada bagian kanan di sini. Oke, seperti ini. Nah, untuk intervensi hasilnya, yaitu kita akan menentukan efek utama metode yaitu ini. Nah, F-nya itu kan 0,526 dengan p-value 0,9593, yang artinya di mana 0,593 ini itu lebih dari 0,5, yang berarti tidak terdapat perbedaan skor rata-rata antara metode pembelajaran A1, A2, dan A3. Nah, untuk gender di sini nilai F-nya yaitu 1,878 dengan p-value 0,174, yang dimana angka ini itu lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan skor antara siswa laki-laki dan perempuan. Untuk metode dan gender, di sini nilai F-nya itu 0,075 dengan p-value 0,928, yang dimana 0,928 ini lebih dari 0,05, yang berarti pengaruh metode pembelajaran terhadap skor tidak tergantung pada jenis kelamin siswa. Nah, data ini, metode, gender, N, mean, standar deviasi, SE, dan coefficient of variance juga menjadi jawaban dari hasil two-way ANOVA. Nah, adapun bar plot seperti ini. Nah, visualisasi hasil, grafik batang bar plot menunjukkan bahwa baik pada kelompok F, perempuan, maupun M, laki-laki, skor rata-rata antar metode A1, A2, dan A3 relatif seimbang tanpa perbedaan mencolok. Karena interaksi tidak signifikan atau P sama dengan 0,928, maka tidak perlu dilakukan analisis sampel, efek, atau post-hoc test. Nah, kesimpulan dari ini, tidak terdapat perbedaan skor yang signifikan berdasarkan metode pembelajaran gender maupun kombinasi keduanya. Artinya baik metode maupun jenis kelamin tidak mempengaruhi hasil skor secara berarti dalam penelitian ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu uji homogenitas varian, yang kita gunakan adalah hasil ANOVA dari assumption checks, yang dimana yang digunakan yaitu nilai dari menggunakan tes Levin test. Nah, yang kita gunakan adalah ini, nilai p-value-nya. Karena 0,864 itu lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan varians yang signifikan antar kelompok. Baik, sekian video yang dapat saya jelaskan. Sekiranya ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.